Rekam. Ya, kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Selamat datang kembali. Selamat bertemu lagi di setiap malam Jumat. Insya Allah kajian rutin kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang ke-16, kalau nggak salah ya. Saya lupa, ya 16 kayaknya. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita masih berbicara tentang generation gap ya. Gap antar generasi. Kalau minggu lalu generation gap-nya understanding generation Z. Kalau malam ini kita akan belajar tentang understanding alpha generation gitu ya, generasi alpha. Generasi paling muda untuk saat ini gitu. Nah, generasi alpha saat ini memang belum banyak belum banyak penduduknya, populasi penduduknya, tapi ke depan mereka justru nanti yang akan menguasai percaturan dunia ya. Makanya kita sebagai orang tua harus mulai memahami sebenarnya generasi alfa itu seperti apa, karena walaupun hampir mirip dengan generasi Z, tapi secara karakter agak sedikit berbeda dengan mereka gitu ya. Terutama nanti kita akan paparkan apa sih perbedaan yang paling mendasar antara generasi Z dengan generasi Alpha. Nah, itu pengantarnya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang generasi Z, malam ini kita akan mengenal tentang generasi Alpha. Oke, kita akan mulai. Malam ini saya tidak membuat banyak slide, tapi insya Allah walaupun tidak banyak slide-nya, isinya padat ya. Sudah saya padatkan slide-nya. Kita akan awali pembahasan malam ini dengan generation table ya. Tabel tentang generasi. Nah, sebenarnya ini kan sudah kita bahas di minggu lalu ya, ketika kita bahas generation gap untuk yang generasi Z ya. Nah, saya hadirkan kembali supaya di sini kita bisa kebayang gitu ya, generasi Z dengan generasi Alpha itu perbedaannya dari sisi usianya berapa. Nah, kita akan lihat di sini di tabel generasi. Ini saya sengaja membuatkan 2 tabel sebagai bahan perbandingan karena para ahli sendiri tidak ada yang menyebut secara pasti ya kapan dimulainya antar generasi ini gitu ya. Jadi mereka punya versinya masing-masing. Tapi kalau dilihat gitu ya dari beberapa literatur yang saya baca, generasi Alpha itu dimulai 2010-an. Bahkan ada satu sumber yang menyebut dari 2005 malah gitu ya. Generasi 2005. Tapi mayoritas para ahli menyebut di atas tahun 2010 gitu ya untuk generasi alfa karena beda-beda ya. Di sini ada yang mengatakan generasi Z-nya itu berakhir di 2012. Otomatis berarti kan generasi alfa sesudah generasi Z, berarti dimulai 2013. Ada yang menyebut generasi Z-nya sampai 2014. Berarti generasi alfanya otomatis dari 2015 kan. Nah, ada juga yang menyebut 2010 terakhir generasi Z-nya, berarti kan 2011 itu mulai generasi
alfanya. Nah, ini dari tabel. Berarti kalau misalnya kita ambil yang tabel yang sebelah kiri, saat ini generasi alfa yang paling tua umurnya itu kalau kita ambil dari 2015 berarti kan sekarang baru 6 tahun. Nah, baru 6 tahun. Berarti anak saya udah mau 7 tahun ya. Jadi anak saya peralihan Z ke alfa kalau anak bungsu ya. Kalau dilihat dari tabel yang pertama. Kalau dilihat dari tabel yang sebelah kanan, anak saya itu masuknya generasi alfa karena lahirnya 2014. Nah, di sini kan kalau di tabel yang sebelah kanan, generasi alfa itu dimulainya dari 2013 gitu. Nah, maka di sini kita tidak perlu berdebat panjang lebar. Yang pasti yang mana generasi alfa itu, yang pasti adalah generasi terbaru ya, generasi paling canggih di antara kita semua. Nah, kita sebelum memahami bagaimana cara pendekatan untuk mendidik mereka, mau nggak mau kan kita harus paham dulu gimana sih karakteristik mereka. Gitu. Ini yang akan kita bahas. Nah, di sini saya sudah sarikan beberapa poin yang menjadi ciri khasnya generasi alfa. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan generasi Z, gitu ya, generasi sebelum generasi alfa ini. Hanya bedanya, gitu ya, generasi alfa ini banyak para ahli yang menyebut kalau mereka itu adalah generasi paling terdidik. Jadi nanti dewasanya mereka, remajanya mereka itu adalah generasi yang akan memegang tadi ya, memegang percaturan dunia karena di antara generasi-generasi sebelumnya, generasi alfa ini mereka adalah generasi yang paling terdidik. Kenapa paling terdidik? Nah, kita bahas dulu sejarahnya ya. Orang tua generasi alfa itu rata-rata mereka adalah generasi milenial. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke tabel generasi millennials itu yang lahirnya kalau di tabel sebelah kiri diawali tahun 1980 sampai 1994. Kita lihat di tabel sebelah kanan juga sama ya, 1980 sampai 1994. Nah, kalau misalnya mereka lahir 1980, berarti kan rata-rata paling tinggi usia mereka saat ini adalah 41 tahun, berarti kan ya. Nah, kalau kita lihat dari yang paling muda, generasi millennials ini 1994, berarti sekarang berapa tahun nih? 94 ke 2000 kan 6 ya. 6 ditambah 21. 27 ya, 27 tahun. Nah, 27 tahun itu usia paling muda dari generasi milenial. Nah, rata-rata orang tuanya generasi alfa ini mereka adalah generasi milenial. Generasi Y. Rata-rata ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga gitu ya yang orang tuanya itu adalah generation X. Gitu ya, generation X. Atau ada juga yang generation Z tapi yang generasi-generasi awalnya, awal dari Z. Gitu ya, karena ada yang misalnya nikahnya masih muda, berarti kan umur 26, 25 itu sudah punya anak. Nah, ada juga yang generation Z, tapi secara mayoritas orang tuanya generasi alfa ini mereka adalah generasi millennials. Makanya the children from millennials generation ya, generasi alfa itu. Jadi anak-anaknya generasi milenial. Nah, kenapa dikatakan generasi paling terdidik?
Kan generasi Z juga rata-rata orang tuanya millennials juga. Ada juga yang generation X. Tapi kenapa mereka tidak dinobatkan sebagai generasi paling terdidik gitu ya di masa mendatang? Karena kalau kita lihat kronologinya, pertama, generasi millennials itu rata-rata dari sisi pendidikan itu mereka umumnya itu pernah mengenyam pendidikan tinggi, baik itu diploma maupun apa namanya tuh sarjana ya. Nah, ada juga yang orang tuanya magister, ada juga yang doktoral orang tuanya. Nah, jadi secara kualitas pendidikan orang tua, rata-rata generasi Z dengan generasi Alpha itu adalah generasi yang memang orang tuanya dari sisi pendidikan rata-rata pendidikannya tinggi. Tapi kenapa yang dinobatkan itu yang alfanya, bukan yang Z, yang dikatakan generasi paling terdidik. Nah, ketika kita bicara generasi Z, dan kaitannya dengan orang tua yang millennials, itu rata-rata mereka, si orang tua ini, kan mereka juga millennials itu termasuk generasi yang memang penggemar teknologi juga dibandingkan dengan generasi X, bahkan dengan baby boomers gitu ya. Generasi Y itu adalah generasi awal yang kenal dunia digital. Nah, karena mereka awal-awal gitu ya pada masa punya anak generasi Z gitu ya, awal-awal kenal teknologi, jadi kalau demam panggung mah masih demam panggung lah gitu ya, masih demam teknologi, jadi belum menguasai betul seluk-beluknya, kekurangannya, kelebihan teknologi itu seperti apa. Jadi kebanyakan ketika mendidik itu banyak yang yang penting bangga gitu ya, anak-anak saya dikenalkan teknologi dari awal misalnya. Nah, kemudian ketika sudah melihat efek dari gadget, terutama ya teknologi di sini kita batasi ke gadget gitu ya. Pas mereka lihat efeknya, oh ternyata penggunaan gadget di masa-masa awal kehidupan anak-anaknya, generasi Z, ternyata ini merusak. Nah, akhirnya mereka belajar kan dari situ, belajar dari pengalaman, oh berarti saya harus membatasi ini. Jadi mulai kan edukasi itu masuk gitu ya dari para ahli, dari apa namanya tuh pengalaman juga gitu ya selain dari informasi para ahli. Akhirnya para generasi millennials ini, orang tua yang millennials ini, ketika mereka mendidik generasi alpha itu jauh lebih bagus gitu ya dibandingkan ketika mendidik generasi Z karena mereka sudah belajar dari pengalaman nyata bagaimana gitu ya cara mendidik anak-anak generasi Z. Jadi ini yang sebenarnya membedakan antara generasi Z dengan generasi Alpha. Dulu ketika saya di Belanda, saya sempat ngobrol gitu ya, sempat ngobrol dengan teman saya gitu ya. Nah, Eropa itu salah satunya bangkit karena mereka sudah merasakan kan dulu itu ketika revolusi industri ya, industri di mana-mana euforianya masih kerasa gitu. Nah, sampai akhirnya apa namanya tuh alamnya rusak gitu ya karena euforia revolusi industri itu. Nah, akhirnya lama-lama mereka belajar dari pengalaman. Jadi gimana caranya industri ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tapi harus disiasati karena kalau tidak disiasati ternyata merusak. Nah, ibaratnya seperti itulah gitu ya orang tua milenial ketika mendidik generasi Z dengan mendidik anak-anaknya yang generasi alfa, bedanya di situ. Jadi ketika masih punya anak-anak generasi Z, euforianya masih besar gitu ya. Nah, dan pengetahuan tentang bahayanya teknologi yang dikenalkan di awal-awal kehidupan anak-anak mereka itu juga belum banyak. Tapi semakin ke sini kan
informasi semakin banyak gitu ya. Belum lagi belajar tadi ya dari pengalaman mereka ketika mendidik secara langsung anak-anaknya. Nah, akhirnya disitulah mereka belajar banyak dan melakukan perbaikan-perbaikan ketika mereka mendidik generasinya di generasi alfa ini, gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya menyebabkan kenapa generasi alfa ini dari sisi kualitas itu lebih bagus, dari sisi kualitas parenting ya, itu lebih bagus ketimbang pada saat orang tua mereka yang millennials ini mendidik mereka, gitu. Saya juga begitu ketika dulu saya ngajar anak saya yang generasi Z dengan ngajar anak saya yang generasi alfa, ya pastinya ada perbedaan. Nah, dari pengalaman itulah yang pada akhirnya saya belajar gitu ya, belajar dan belajar lagi. Nah, sehingga berusaha untuk lebih baik lagi gitu ya menghadapi para digital natives ini gitu ya, karena generasi Z dan generasi Alpha itu kan mereka adalah digital native. Mereka adalah penduduk asli digital yang mau tidak mau kita pasti akan ketemu dengan dunia itu. Jadi kalau misalnya kita tidak siasati ya kita akan terjebak sendiri. Nah, oke, itu pengantarnya tentang generasi alfa ini. Rata-rata ya tadi, orang tua dari generasi alfa ini adalah mereka yang generasi milenial atau generasi Y tadi. Nah, jadi gen alfa itu para ahli menobatkan mereka adalah generasi terdidik, paling terdidik gitu ya nanti ketika mereka remajanya. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya kita naik ke atas ya, nanti baru kita bicara dari sisi teknologi. Nah, atau boleh kita ke bawah dulu, nanti ke sana gitu ya, ke atas. Ini buletan-buletan ini bebas lah mau dibahas dari mana, tapi karena tadi kita mulai dari generasi paling terdidik, nah kita bicara dulu teknologi ya, karena kan mereka tadi adalah digital native. Karena mereka generasi digital native, jadi mau tidak mau ya mereka akan dekat dengan dunia perdigitalan. Dari mulai gadget gadget HP. Gadget itu kan teknologi yang mudah ya, mudah dibawa-bawa kemana-mana. HP, laptop, tablet gitu ya. Kemudian apalagi? Ya banyak lah gitu ya. Nah, mereka itu untuk pola interaksinya, mode interaksinya itu rata-rata mereka lebih cakap berinteraksi dari media sosial ketimbang kecakapan mereka dalam berinteraksi di dunia nyata. Nah, karena alaminya begitu, gitu ya, dari kecil coba lihat deh, gitu ya, anak-anak sekarang. 6 tahun aja udah pada punya Instagram gitu ya, ada bahkan anak baru lahir aja udah punya Instagram gitu ya, udah dibuatkan sama orang tuanya Instagram. Jadi ya mau nggak mau dari kecil kan mereka sudah dibiasakan. Anak-anak kecil itu sudah punya channel YouTube gitu ya. Nah, karena pola interaksinya begitu gitu ya, ya otomatis sosial media itu yang paling dominan nanti gitu ya untuk mode interaksinya, dan ini akan menjadi catatan tersendiri ya untuk para orang tua bagaimana menyiasatinya. Nah, kemudian gitu ya generasi alfa ini generasi yang akan menguasai tadi percaturan dunia karena mereka hidup di era di mana AI gitu ya, AI ini artificial intelligence tadi yang saya sudah pernah cerita di awal ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang akrab gitu ya, sesuatu yang akrab di dunianya generasi alfa. Ibu-ibu mungkin pernah ngerasain atau pernah ngelihat lah anaknya ya, anak-anaknya ketika nyari di Google. Nah, ini bedanya ya, bedanya kita dengan mereka. Ketika kita generasi millennials googling, gimana cara googlingnya? Pasti kita texting kan, kita ngetik
eh, apa namanya tuh, misalnya saya mau nyari tentang resep bubur. Resep bubur Manado misalnya. Saya ketikkan resep bubur Manado. Tapi gitu ya, anak saya, gitu si Iba, itu kalau pas waktunya weekend, kan ada jatah ya, jatah boleh pegang gadget sejam. Nah, dia itu kalau karena dia pertama memang belum saya ajarin baca, yang keduanya juga dia juga saya biarkan main bebas. Dan saya juga nggak tahu dia kenal si Google Assistant itu dari mana lihatnya gitu ya. Dia kalau mau nyari tontonan apa di YouTube itu dia pakai ini, pakai sound gitu ya, pakai suara. Dia tinggal bilang kayak gini. Kerajinan 5 menit. Dia cuma bilang kayak gitu. Muncul kan semuanya tuh kerajinan 5 menit. Nah, dia tuh kan senengnya yang gitu-gitu gitu ya, lihat yang bikin-bikin apa bikin kue lah atau bikin manik-manik atau apapun lah. Dia tuh yang girly-girly kayak gitulah kesenengannya gitu ya, cari-cari yang DIY kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh pakai Google Assistant. Jadi itu salah satu perbedaan yang paling kentara ya. Nah, jadi kalau kita masih texting, kalau mereka tuh sudah canggih gitu ya daripada capek-capek. Atau misalnya dia mau nyari apa? Mau nyari apa namanya tuh nomor telepon. Dia tinggal klik aja Google Assistant gitu ya. Misalnya asal tahu nomornya di situ nomor siapa. Saya mau nelpon ayahnya, ayah cinta karena kan saya nulis ayah cinta di apa phonebook saya. Jadi dia tinggal bilang ayah cinta, nanti keluar tuh nomornya ayah cinta. Nah, kayak gitu. Jadi mereka adalah generasi yang akrab dengan teknologi artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence? Dari tadi ngomong-ngomong AI, naon AI teh, gitu ya. Artificial intelligence ini adalah satu teknologi yang lagi ngetren ya, lagi ngetren saat ini. Terutama di kalangan orang elektro ya. Nah, ini kerjaannya teman-teman orang elektro sama orang informatika. Nah, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi segala sesuatu itu sekarang ditiru. Namanya kecerdasan buatan, ya pasti kan ada yang ditirunya. Nah, siapa yang ditirunya? Kecerdasan manusia gitu ya. Jadi bagaimana mereka memodifikasi otak manusia gitu ya yang punya data. Nah, artificial intelligence, machine learning itu kekuatannya ada di big data. Jadi bagaimana mereka harus punya teknologi yang mampu menampung berbagai macam data. Salah satunya adalah data wajah kita, data suara kita, kemudian ya data apapun, atau misalnya teks yang sering kita ketik, misalnya kayak saya misalnya lagi bosen nih, aduh lagi pusing nih saya nge-review paper, saya pengen hiburan, saya ngetik misalnya di YouTube lagu Sunda. Nanti teh begitu saya buka YouTube teh yang keluar pertama teh lagu Sunda. Oh, deretan lagu-lagu Sunda. Nah, itu tuh kerjaannya artificial intelligence gitu ya. Dari mesin learning. Jadi learning mesin yang dia belajar dari manusia gitu. Nah, teknologi artificial intelligence ini banyak sekali apa ladang aplikasinya ya. Nah, ini yang harus kita dekati nih, mau nggak mau ya, mak-mak, bapak-bapak nih, walaupun yang paham betul tentang artificial intelligence ini rata-rata orang informatika, dan sedikit orang elektro, karena tidak semua elektro juga belajar tentang artificial intelligence gitu ya. Nah, tapi kita yang bukan orang elektro juga harus sedikit mengenal deh gitu ya, mulai cari-cari sekarang artificial intelligence itu apa. Karena kalau kita nggak kenal, kita akan keteteran. Nanti kita akan bicara ya bagaimana cara pendekatan dalam mendidik generasi alfa ini gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cari tuh gitu ya informasi-informasi tentang artificial intelligence ini, tentang kecerdasan buatan ini. Karena gunanya banyak.
gitu ya. Gunanya banyak, tapi memang kalau kita nggak pinter, anak kita belum tahu ininya, ya mudorotnya juga banyak, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik generasi alfa yang berikutnya, mereka adalah para penggemar teknologi. Ya wajar ya, karena mereka apa namanya tuh hidup lahir sudah di masa teknologi itu ada, teknologi digital khususnya, ya mereka termasuk orang-orang yang nanti akan menjadi penggemar-penggemar teknologi yang paling banyak gitu ya. Nah, masa-masa tadi ya dekat dengan teknologi. Teknologi itu kan pada dasarnya untuk mempermudah kan awalnya. Tapi kalau kita belum paham betul tentang teknologi ini, ada efek negatifnya. Salah satunya adalah bagaimana kayak tadi misalnya kalau dulu kita harus texting gitu ya, kalau mau cari sesuatu kita ngetik, bahkan cari bukunya ya, kalau dulu carinya di buku, bukan di Mbah Google ya, kalau sekarang kan carinya di Google. Nah, dengan adanya artificial intelligence yang semuanya bisa dengan mudah apa sih siapa sih tokoh yang Google di Google itu yang kalau ditanya-tanya itu, aduh saya lupa. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti itu, mau tidak mau, kebanyakan anak-anak generasi alfa ini banyak yang pola pikirnya tuh instan, gitu ya. Pola pikirnya instan, segala sesuatu itu pengen yang mudah. Makanya biasanya daya juangnya juga rendah, gitu. Nah, karena mereka lahir dan besar di tengah-tengah dunia teknologi, maka perkembangan masing-masing anak itu akan berbeda satu sama lain. Gitu. Nah, ini yang tidak bisa disamakan gitu ya, yang akan menjadi ciri khas generasi alfa. Kalau dulu karena cenderung perkembangan satu anak dengan anak yang lain itu nggak terlalu banyak perubahannya. Nah, mereka itu beda gitu ya untuk generasi alfa ini. Perubahannya tuh cepet banget gitu ya, era apalagi revolusi industri 4.0 itu kan cepet banget ya, makanya dikatakannya era disruptif ya, era yang perubahannya tuh sangat cepat. Jadi hari ini apa, jangan nunggu besok gitu ya, bisa jadi siangnya sudah berubah lagi gitu ya. Itulah era apa teknologi digital saat ini gitu ya, perkembangannya sudah sampai seperti itu. Nah, karena perubahan ini sangat dinamis, maka ini juga berdampak kepada anak-anak kita, generasi-generasi alfa ini. Nah, sehingga untuk pembelajaran mereka nggak bisa disamakan satu dengan yang lain gitu ya, maka mau tidak mau kita sebagai orang tuanya juga guru-gurunya itu harus mau untuk memberikan pembelajaran yang sifatnya itu lebih personal gitu ya, itu karakteristik mereka. Jadi mereka lebih senang pembelajaran yang memang yang sifatnya itu lebih ke perkembangan individu. Oke, nah yang berikutnya adalah mereka don't like share too much. Mereka tidak suka berbagi terlalu banyak karena tadi ya mereka itu dari kecil biasa dengan gadgetnya sehingga kepemilikan terhadap gadgetnya itu tinggi. Kemudian mereka biasa berkomunikasi di dunianya sendiri gitu ya, sehingga kemungkinan mereka untuk mau berbagi dengan orang banyak itu tuh kecil gitu ya, kecuali yang memang dibiasakan ya dari kecilnya untuk berbagi. Nah, secara umum mereka tuh seperti itu, dan ini yang benar-benar harus kita pahami sebagai orang tua ya. Nah, kemudian mereka adalah pribadi-pribadi yang dinamis. Nah, karena tadi ya mereka lahir di era revolusi industri 4.0 gitu ya, di mana era ini disebut era disruptif tadi ya, era yang benar-benar perubahannya itu sangat cepat gitu, sehingga karena perubahannya ini terlalu cepat, mereka ya mau tidak mau kan akan menyesuaikan diri kan gitu. Makanya mereka ini adalah pribadi-pribadi yang dinamis. Kalau untuk dunia marketing gitu ya, ketika mereka mau menjadikan generasi alfa ini sebagai pasar, ini agak susah. Beda dengan generasi baby boomers gitu ya, generasi X gitu. Mereka tuh lebih cenderung ke sesuatu yang
tidak banyak tidak senang banyak berubah gitu ya. Kalau begitu ya begitu gitu ya. Contoh mudahnya kalau di Polban gitu ya, salah satu contohnya nih, ketika ada kebijakan baru misalnya, kebijakan baru dengan memanfaatkan teknologi baru misalnya, wah ribut gitu ya, semuanya ribut. Nah, atau di tempat lain ternyata sama juga begitu gitu ya, karena apa, tadi generasi baby boomers dengan generasi X gitu ya, kebanyakan berbeda dengan anak-anak sekarang, di mana mereka tuh nggak suka dengan sesuatu yang ya gitu-gitu aja gitu, nggak menantang gitu kalau buat mereka. Kalau istilah mereka tuh tidak menantang adrenalin gitu ya. Nah, jadi itu bedanya kita dengan mereka gitu ya, salah satunya. Kalau mereka itu, kalau kita itu senangnya di zona nyaman, sesuatu yang memang sudah comfort zone gitu ya. Tapi kalau mereka tuh nggak suka, comfort zone itu nggak suka bagi mereka gitu ya. Mereka tuh senangnya di zona yang memang menuntut segala sesuatu itu perubahannya dinamis gitu. Jadi inilah yang pada akhirnya membentuk mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang dinamis gitu ya. Nah, yang berikutnya mereka adalah generasi-generasi yang memiliki daya kritis yang tinggi. Karena tadi ya banyaknya mereka tuh kebanjiran gitu ya, anak-anak generasi alfa itu generasi kebanjiran, sama seperti anak-anak generasi Z. Mereka generasi yang kebanjiran juga. Kebanjiran apa? Kebanjiran beragam informasi. Gitu ya, karena banyak sekali kan informasi itu dari sana dari sini gitu ya. Kalau orang-orang generasi yang lain gitu ya di atas millennials gitu ya ke sana misalnya ya X, baby boomers gitu ya. Nah, rata-rata mereka itu lebih cenderung senang dengan informasi itu yang satu aja gitu fokusnya. Kalau mereka tuh enggak, gitu ya. Jadi informasinya kan banjir gitu ya dari mana-mana. Nah, sehingga karena banyaknya informasi yang mereka dapatkan dari berbagai macam sumber yang mereka sendiri mungkin tidak tahu sumber itu valid atau enggak. Nah, akhirnya mereka akan lebih cenderung untuk kritis. Pasti sedikit-sedikit, emang kenapa? Kalau misalnya dikasih tahu atau misalnya apa namanya itu dicegah gitu ya, dicegah untuk melakukan sesuatu, mereka rata-rata begitu. Emang kenapa? Emang kalau begini gimana? Nah, emang gitu ya. Emang tuh banyak banget gitu ya. Nah, jadi kenapa? Nah, itu yang membuat mereka orang-orang yang memang memiliki daya kekritisan yang tinggi. Nah, ini juga harus kita siasati sebagai orang tua milenials, yang kebanyakan milenials, ada juga generasi X gitu ya. Ketika menghadapi generasi seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas ya di strategi cara mendidiknya. Yang berikutnya, gitu ya, generasi alfa, karena mereka itu cenderung menjadi generasi yang sangat terbuka, mereka itu akan lebih, dan generasi-generasi yang menguasai teknologi yang tinggi, gitu ya, kalau tidak dibarengi dengan adab yang bagus, kan rata-rata mereka akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang gue bisa nih segalanya, gitu ya, bahkan ketika saya ngobrol dengan teman saya yang di ITB gitu ya, yang jurusan SITH sekolah Hayati, nah atau biologi lah kalau dulu ya, mereka itu kan teknologinya sudah sangat tinggi ya, termasuk salah satunya adalah teknologi yang terkait dengan atom jaringan yang struktur dari manusia yang paling kecil gitu ya. Nah, jadi kebanyakan rata-rata orang-orang yang memang intelektualitasnya tinggi tapi tidak dibarengi dengan adab, kemudian tidak dibarengi dengan penyeimbang yang lain, rata-rata akan menjadi pribadi-pribadi yang menganggap remeh agama. Apa sih gitu ya, tanpa agama juga gue bisa hidup gitu ya, tanpa agama juga saya bisa sukses gitu ya, bisa sukses. Nah, ini yang para ahli menyebut bahwasannya mereka adalah generasi-generasi yang agama, apalagi sifatnya yang doktrin ya, ajaran-ajaran agama yang ketika diajarkannya tuh bukan diajarkan dengan membangun kekritisan mereka, ingat ya, daya kritis mereka tinggi. Misalnya dengan cara yang doktrin, pokoknya kamu harus sholat. Tanpa dijelaskan sholat itu apa, kenapa mereka harus sholat, itu yakin mereka nggak akan pernah sholat. Gitu ya, itulah generasi mereka. Gitu. Nah, kemudian mereka juga adalah generasi-generasi yang lebih cenderung living in the moment.
Jadi ya hidup saat ini aja gitu, nggak usah kita mikirin jauh-jauh gitu ya, ke depan kita mau kayak gimana gitu ya. Makanya kadang-kadang gitu ya, generasi baby boomers yang mereka visioner ketemu dengan generasi anak-anak sekarang yang mereka ngapain sih mikirin yang jauh-jauh, udah aja yang penting hari ini gitu kan. Nah ini kan generation gap ya, sesuatu yang mungkin akan menuntut pertentangan di antara mereka gitu ya. Ya itulah apa namanya itu generation gap tadi. Nah, generasi alpha itu lebih cenderung mereka generasi-generasi yang living in the moment gitu ya. Pokoknya hidup untuk saat inilah gitu. Nggak usah lah jauh-jauh cerita kemana-kemana gitu. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah ini yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak ya karakter-karakter tentang generasi alpha ini. Tapi saya hanya sajikan segini saja karena kan kita juga terbatas waktunya. Nah, mereka adalah generasi-generasi yang can be restricted by rules. Jadi mereka adalah generasi-generasi yang tidak bisa kita batasi dengan aturan-aturan. Karena tadi kan banjir informasi, terus lebih cenderung tadi highly personalized learning gitu ya, di mana mereka lebih senang cenderung pembelajaran itu ya sifatnya personal. Jangan disamakan lah, kayak misalnya burung disuruh lomba berenang gitu ya, disamain dengan ikan, nggak suka. Gue nih punya karakter sendiri, jadi jangan disamain. Nah, makanya biasanya mereka tuh kalau dibandingin udah ada kata-kata dibandingkan dengan siapapun, mereka akan cenderung berontaknya tinggi gitu ya. Nah, makanya mereka adalah generasi-generasi yang tidak suka ketika mereka dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, kalau di tempat kerja ini menjadi sumber konflik tersendiri gitu ya, ketika bertemu dengan generasi alpha, sementara atasannya itu baby boomers misalnya atau generasi X yang mereka itu lebih cenderung taat terhadap aturan, ini tuh akan menjadi masalah tersendiri. Gitu. Makanya kenapa kita harus mencoba memahami bagaimana sih karakteristik generasi alpha ini, karena mau nggak mau kan kita akan berdampingan dengan mereka, apalagi kalau itu anak kita gitu ya, kita akan hidup dengan mereka. Kemudian kalau kita bekerja, kita juga akan bekerja dengan generasi yang ini gitu ya nanti ke depannya. Nah, mau nggak mau kita juga harus paham gitu. Oke, jadi ini adalah karakteristik ya yang berkaitan dengan generasi alpha. Nah, yang berikutnya setelah kita memahami tentang karakteristiknya, kita akan bicara bagaimana sih cara mendidik gen alpha ini. Gitu ya, apa poin-poin yang harus kita perhatikan di sini. Gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan gitu ya, yaitu tentang terkait dengan jati diri. Sebentar ya, ini sudah terlalu ribut. Jadi saya akan tegur dulu mereka. Sebentar. Ya, kita generasi milenial ketemu dengan generasi alpha. Udah dikasih tahu, dan namanya juga anak-anak ya. Oke, yang berikutnya tadi itu apa ya? Saya sedang bicara. Oh iya, bangun jati diri. Bangun jati diri mereka sejak dini dan tanamkan akidah. Oh ini belum selesai saya ngetiknya. Tanamkan akidah yang kokoh, gitu ya. Kokohnya belum ketik. Nah, tanamkan akidah yang kokoh bagi mereka. Kenapa harus menanamkan jati diri? Karena jati diri itu sesuatu yang akan menjadi kerangka dasar ketika mereka berpikir maupun kerangka dasar ketika mereka berbuat. Nah, jati diri ini sesuatu yang penting. Ketika mereka tidak paham, generasi alpha ini tidak paham tentang jati diri mereka, ingat ya tadi mereka itu adalah generasi-generasi yang dibanjiri dengan beragam informasi. Jadi kalau mereka tidak paham tentang dirinya dari sejak awal, dari sejak dini, kemungkinan mereka terombang-ambing itu akan sangat besar. Gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, ketika kita mau membangun mendidik mereka, apa yang harus ditanamkan pertama adalah bangun jati dirinya, gitu ya. Bagaimana cara membangun jati diri? Awali dengan pembahasan 3 konsep atau 3 pertanyaan mendasar.
siapa kita, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah kita mati. Ini 3 kata yang akan menjadi dasar bagi seseorang ketika dia ingin menemukan jati dirinya. Nah, jawaban atas ketiga pertanyaan mendasar ini itu akan menentukan corak kehidupan seseorang ke depannya. Nah, maka sangat penting untuk menanamkan gitu ya tentang konsep jati diri ini. Nah, gimana kalau orang tuanya juga belum bisa jawab? Ya orang tuanya harus belajar gitu. Anak kan belajarnya dari kita. Kalau kitanya nggak mau belajar ya gimana mereka akan terdidik gitu ya. Nah, kemudian tanamkan akidah yang kokoh. Nah, 3 pertanyaan ini akan mengarahkan kita kepada keyakinan tertentu. Ketika jawaban ketiga pertanyaan mendasar tadi itu memuaskan dan benar. Jadi bukan hanya memuaskan tapi benar, Sofi, gitu ya. Maka akidah yang terbentuk dari jati diri tadi itu adalah akidah yang kokoh. Gitu. Nah, makanya pemahaman tentang akidah itu kan sesuatu yang terkait dengan keyakinan ya, tasdikul jazm, pembenaran secara pasti terhadap apa? Rukun iman. Nah, bukan hanya iman kepada Allah kan, ada juga iman kepada malaikat, ada juga iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir, yang terakhir qada dan qadar. Ketika misalnya kita cerita tentang malaikat, mereka bertanya, malaikat itu seperti apa? Kemudian kenapa Allah harus menciptakan malaikat? Kan ingat ya, salah satu ciri khas generasi alfa adalah daya kritisnya tinggi. Biasanya mereka tuh banyak nanya gitu. Kayak misalnya, Allah itu siapa? Allah itu ada di mana? Gitu ya. Allah itu punya kuping nggak kayak kita? Punya tangan nggak kayak kita? Terus misalnya kayak tadi gitu ya. Apa namanya tuh? Kenapa harus sholat? Emang kenapa gitu ya kalau kita nggak sholat? Tentang surga dan neraka. Surga itu apa? Oh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Nah, kalau kitanya tidak punya ilmu, gimana kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan mereka? Padahal ini adalah pertanyaan-pertanyaan fitrah. Bentar. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita kalau kitanya juga nggak punya bahan untuk mengajarnya? Ya mau nggak mau kan orang tuanya harus belajar, gitu. Nah, yang berikutnya adalah ajari mereka tentang adab. Nah, adab ini sesuatu yang akan mendasari seseorang ketika mereka mencari ilmu. Adab di sini banyak sekali. Adab terhadap diri dia, adab terhadap Tuhannya, adab terhadap orang tuanya, adab terhadap gurunya, adab terhadap teman-temannya. Kemudian kalau sekarang gitu ya, karena mereka ini adalah generasi digital native, maka harus diajarkan juga kepada mereka adab ketika kita berselancar di dunia maya. Gitu ya. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu ya mereka lakukan. Nah, penting sekali untuk membahas tentang adab ini. Gitu. Jadi ajarkan mereka tentang adab. Kemudian ajarkan mereka juga tentang life skills gitu ya. Life skill ini banyak ya. Kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya nggak akan ngulas lagi. Salah satu life skill itu adalah manajemen waktu misalnya. Bagaimana kita memanage waktu kita, usia kita. Bahkan gitu ya para ulama itu menyebut manusia itu adalah kumpulan hari-hari gitu ya. Jadi kita itu adalah sekumpulan dari hari-hari yang kita sudah lakukan. Kalau kita hari-harinya diisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang berguna. Tapi kalau hari-hari kita tidak pakai gitu ya, kita tidak manfaatkan, ya itulah kita gitu ya. Jadi manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mengubah cara pendekatan terhadap mereka. Gitu ya. Kenapa harus mengubah cara pendekatan kepada mereka? Ingat loh ya, karakter mereka tuh beda sama kita. Kalau kita masih menggunakan cara-cara konvensional dari apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, ya
nggak akan terlalu cocok karena kan tadi mereka itu generasi yang hidupnya tuh dinamis, yang mereka hidup di era disruptif tadi gitu ya. Jadi ya harus ubah cara pendekatan kita terhadap mereka. Nah, tapi gitu ya, mau generasi manapun ketika kita akan bicara komunikasi, ladang yang pertama yang harus kita garap sebelum bicara komunikasi adalah membangun kedekatan. Atau kalau di bahasa neurolinguistik programming-nya tuh building rapport. Bagaimana kita membangun kedekatan dengan siapapun ketika kita ingin melakukan komunikasi yang nyaman, komunikasi yang lancar dengan mereka. Gitu. Jadi ubah cara pendekatan terhadap mereka, bangun kedekatan dulu, gitu ya, bangun kedekatan, gitu ya, sehingga dengan kedekatan yang tinggi ini kita akan mudah untuk menyesuaikan, gitu ya, pola-pola pembelajaran kita. Nah, yang berikutnya adalah lakukan komunikasi terbuka dengan mereka. Ingat ya, mereka adalah generasi-generasi yang kritis. Ya gimana kalau kekritisan mereka tidak mendapatkan jawaban dari kita? Ya mereka akan cari jawabannya di luaran sana. Nah ini yang lebih kita khawatirkan kalau kitanya tidak pandai, kitanya tidak punya ilmu untuk menjawab, untuk memahami mereka, ya mereka akan mencari di luaran. Makanya di sini selain membangun komunikasi terbuka dengan mereka, jadilah kita orang satu-satunya. Dalam artian di sini bukan berarti akhirnya mereka mengkultuskan kita ya. Mereka jadi nggak mau ke yang lain, bukan. Maksudnya kita sebagai orang tua adalah orang pertama yang mereka andalkan, orang pertama yang mereka jadikan panutan. Nah nanti ini kaitannya dengan di bawah ya, jadilah panutan bagi mereka. Jadi gimana caranya? Ya tadi bangun kedekatan dulu, bangun kedekatan itu yang pertama. Tapi kedekatan saja tidak cukup. Kalau ternyata kita setiap kali mereka tanya, kitanya nggak bisa. Akhirnya mereka males nanya lagi sama kita, males ngomong lagi sama kita. Dan ini kejadian ketika saya menangani kasus mahasiswa saya, gitu ya. Ketika saya tanya, kamu kalau di rumah suka ngobrol sama siapa? Enggak, kata dia gitu. Hah? Enggak pernah ngobrol? Enggak. Kamu nggak pernah ngobrol sama orang tua kamu? Enggak. Terus kalau pulang kamu ngapain aja? Di kamar. Terus ngapain? Ya, saya bikin-bikin animasi, katanya gitu. Terus kamu kalau ngomong sama orang tua kalau lagi apa? Kalau saya lagi butuh, gitu ya, lagi butuh uang atau lagi butuh apapun lah. Gitu ya, baru dia ngomong sama orang tuanya. Pas saya tanya, kenapa kamu nggak mau ngobrol sama mereka? Nah, gitu kan. Padahal dengan saya tuh ngobrol banyak gitu ya, bahkan kita cerita tentang banyak hal gitu ya, termasuk tentang ide-ide. Dan dia tuh senang dengan bacaan-bacaan yang tingkat tinggi, lumayan gitu ya, kayak buku-buku tentang sejarah Amerika, misalnya sejarah Eropa, kayak gitu-gitu kan tidak semua orang suka baca yang kayak gitu ya. Nah, nyambung-nyambung aja gitu ya. Nah, pas saya tanya, kok kamu sama saya ngobrol, kata saya gitu. Kenapa sama orang tua nggak ngobrol? Apa yang dijawab oleh dia? Karena saya bingung mau ngomong apa sama orang tua saya. Habis ngobrol ini nggak nyambung, habis ngobrol itu nggak nyambung. Wah, ini tamparan keras nih bagi kita para orang tua. Jadi jangan sampai anak-anak kita lebih senang berkomunikasi dengan orang ketimbang dengan kita orang tuanya. Padahal mereka itu kan amanah kita, tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi lakukan komunikasi terbuka dan jadilah satu-satunya orang yang dapat mereka andalkan. Supaya kita bisa diandalkan oleh mereka ya kita harus cerdas, ilmunya banyak gitu ya, life skill-nya juga terampil gitu kan. Ya apa sih yang mereka cari di luaran sana gitu ya, karena mereka sudah dapat dari awal dari orang tuanya. Ya bahkan kalau anak saya yang besar itu kadang-kadang dia kalau sedang bertanya tentang sesuatu yang baru, dia akan nunggu dulu saya jawab gitu. Sebelum saya mengiyakan, Bunda benar nggak tentang ini? Gitu ya, dia tanya dulu. Tadi nanya tentang ini. Terus dijawab sama orang yang dia tanya gini. Benar nggak, Bun? Gitu ya, jadi dia nanya dulu sama saya. Gitu. Kalau sama saya, oh iya benar itu konsepnya seperti itu. Baru dia, oh iya. Baru dia simpen di memorinya. Kalau nggak begitu, dia kadang-kadang nggak mau nerima dulu. Nah kan, kalau kitanya nggak bisa jawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan mereka, ya mereka akan bertanya ke yang lain. Mending kalau dapat jawaban yang benar. Kalau dapat jawaban yang tidak benar dari orang lain gimana?
gitu, dan itu akan membentuk kepribadian mereka. Nah, yang berikutnya adalah bekerjalah pada hati mereka. Kenapa harus bekerja pada hati mereka? Anak-anak generasi Alpha dan generasi Z itu tadi saya katakan generasi yang kebanjiran. Mereka adalah generasi-generasi yang kebanjiran informasi. Masuk dari manapun, informasi dari sini, dari sana, dari sini, dari sana, banyak banget. Gitu ya, sehingga mereka itu akan menjadi orang-orang yang rangsangan kognitifnya banyak. Gitu ya, itulah yang membuat mereka nggak bisa diem. Itulah yang membuat mereka mau belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, gitu ya, karena rangsangan kognitifnya banyak, gitu ya. Banyak hal yang merangsang mereka sehingga mereka akan bergerak, bergerak, bergerak dan bergerak. Nah, tapi gitu ya, anak-anak yang daya kritisnya tinggi, intelektualitasnya berkembang baik, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan tadi tentang adab, tentang akhlak, tentang jati diri, itu akan menjadi pribadi-pribadi yang ininya maju, tapi ininya tidak. Gitu ya. Jadi intelektualitasnya bagus, tapi hatinya kering kerontang. Makanya gitu ya, terhadap generasi-generasi seperti ini, bekerjalah pada hati mereka. Kita sentuh perasaan mereka, sentuh hati mereka. Gitu ya. Mereka itu orang-orang yang terbuka loh, gitu ya. Mereka tuh generasi-generasi yang terbuka, yang menunggu. Menunggu kita merespon. Jadi jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama karena kitanya tidak punya bahan. Jadi orang tua ya harus belajar gitu ya. Nah, yang berikutnya, ya dengan sepenuh hati. Kenapa saya kasih catatan dengan sepenuh hati? Karena kalau kitanya setengah-setengah, nanggung, gitu ya, nggak akan jadi apa-apa. Kayak kita kalau masak, gitu ya, terus misalnya lagi masak apa ya, misalnya mau bikin opor, gitu ya, opor ayam. Nanggung, lagi di tengah-tengah, matang belum, gitu ya, mentah juga enggak. Tiba-tiba gasnya habis misalnya. Kan nanggung. Opornya nggak bisa dimakan, gitu ya, nggak jadi apa-apa kan akhirnya. Gitu, makanya kalau mendidik jangan setengah-setengah, tapi sepenuh. Jadi hati kitanya penuh, full. Bukan ngasih seperempat, bukan ngasih sepertiga, bukan ngasih setengahnya, tapi full, gitu ya. Ingat-ingat ya. Nah, bekerjalah pada hati mereka dengan sepenuh hati. Kalau saya sekarang ke anak saya, kalau misalnya dia lagi susah dikendalikan, biasanya, yuk ngobrol sama bunda di sini. Peluk dulu bundanya, peluk. Kalau dia kan kalau lagi marah kan nggak mau meluk. Nggak mau. Iba gitu sama bunda. Jadi nggak mau nih meluk bunda. Ya udah nggak apa-apa. Bunda sama aja deh. Gitu ya, biar aja yang meluk bunda. Nah, ingat ya. Anak-anak generasi alfa itu kan nggak suka dibandingin. Jadi kalau saya bilang, bunda meluk aja deh. Dia pasti langsung deketin saya. Kenapa? Karena ada saingan kan. Gitu ya. Bekerjalah dengan hati mereka. Gitu ya. Dengan sepenuh hati kita, gitu ya. Kalau kita bekerja sepenuh hati, ketika kita mentok dengan satu cara, kita akan mencari cara yang lain. Oke? Nah, jadilah panutan bagi mereka, ini sudah kita bahas. Kemudian, nah, tips yang berikutnya, yang ke bawahnya, ini terkait langsung dengan karakter mereka sebagai digital native. Kalau tadi, itu sebenarnya mau generasi apapun, mau generasi Z, mau generasi milenial, pola pendidikannya sama. Tadi ya, bangun jati diri, ajari adab, yang gitu-gitu sebenarnya sama. Cuma bedanya yang tadi, kalau adabnya, kalau digital native kita tambah ya, adab-adab ketika mereka berhubungan dengan seseorang atau berhubungan dengan orang lain di dunia maya ya. Nah, tips yang berikutnya ketika kita mendidik generasi alfa adalah selami dunia digital mereka. Fahami gitu ya apa yang sedang mereka gandrungi. Jangan sampai kita nggak paham apa yang sedang mereka lakukan. Nanti kita kecolongan. Karena tadi ya teknologi artificial intelligence yang saya ceritakan tadi, di satu sisi dia bagus, tapi di sisi lain itu ada efek negatifnya. Misalnya gitu ya, anak pinjem gadget kita, kan nggak tahu orang tuanya habis mengakses apa, gitu ya. Ingat, artificial intelligence itu akan mempelajari nih si Endang tadi itu habis nonton apa, habis ngeklik apa.
ketika ada orang membuka aplikasi yang sama, ya pasti akan muncul iklan-iklan yang berhubungan dengan apa yang saya klik sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak sengaja pernah mengklik misalnya konten dewasa atau konten apapun lah, kekerasan atau apa, itu ya anak kita pinjem, pasti akan keluar tuh, gitu ya si iklan-iklan itu. Gitu. Nah, makanya kalau kita nggak mau menyelami dunia digital mereka, dunia alami mereka, naturalnya mereka, gitu ya, kita akan keteteran. Ya gimana kita mendampingi mereka, kitanya aja keteteran. Kan tadi kita harus membangun kepercayaan mereka kan, supaya mereka bisa mengandalkan kita, supaya mereka tuh nggak nyari orang-orang di luaran sana untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan rujukan. Tapi kalau kitanya nggak paham, ya gimana mereka mau membangun kepercayaan sama kita, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pahami dengan benar terkait dengan dunia teknologi dan internet khususnya, gitu ya. Kita harus paham ini teknologi-teknologi seperti ini tuh keuntungannya kayak gimana, kekurangannya apa, celah-celah yang mungkin akan merusak anak kita tuh apa. Kenapa anak kita tuh lebih pintar dari kita? Yakin deh. Coba lihat urusan digital tuh mereka lebih pintar dari kita. Gitu. Nah, kalau kita nggak paham ini aplikasi ini tuh baiknya apa, buruknya apa, kita nggak akan bisa ngasih tahu kan ke mereka. Gimana celah-celah ini harus kita atasi kan? Nah, kita juga nggak bisa mengedukasi dia, mengedukasi mereka, gitu kan yang seperti itu. Oke. Nah, jadi pahami banget gitu ya terkait dengan dunia teknologi itu, terkait dengan internet khususnya, gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sebelum pada akhirnya kita mengizinkan mereka mengakses gadget. Apalagi kalau dikasih sendiri-sendiri. Gitu ya, kita akses gadget ngasih misalnya seminggu hanya berapa kali aja, gitu ya, kayak saya misalnya hanya Sabtu Minggu mereka boleh mengakses gadgetnya gadget saya bisa mengontrol, saya bisa tahu dari historinya mereka habis lihat apa, gitu ya, karena tadi kan ada teknologi artificial intelligence, nanti kan muncul juga di saya gitu ya, oh dia habis ngakses ini, ketahuan nanti gitu ya. Nah, kalau misalnya kitanya tidak paham tentang itu ya, kita nggak akan bisa memberikan edukasi sama mereka gitu ya. Yang berikutnya adalah buat aturan yang jelas. Kapan waktu yang diperbolehkan bagi mereka untuk mengakses gadget dan apa konsekuensinya ketika mereka melanggar gitu ya. Dan ini harus dibuat kesepakatan dengan mereka dengan cara-cara yang menyenangkan. Jangan sampai kita searah. Pokoknya harus begini. Nah, orang tua zaman dulu kan ciri khasnya begitu. Pokoknya begitu. Kalau Belanda itu kalau anak-anak sudah nanya warom, warom, warom. Kenapa, kenapa, kenapa gitu ya? Karena anak-anaknya kritis kan, ingat ya, generasi Z, generasi Alpha itu anak-anak yang kritis. Mereka pasti nanya kan, kenapa, kenapa, kenapa. Nah, kalau orang tua udah nggak bisa jawab gitu ya, ya pokoknya begitu kan gitu jawabannya. Kalau di Belanda tuh warom, ya darom gitu. Darom itu ya pokoknya begitu gitu. Jadi lu jangan nanya lagi gitu, pokoknya begitu gitu. Nah, kalau kita tipe orang tua yang begitu, anak kita pasti akan mencari jawaban di luar sana, gitu, ya. Nah, jadi buat aturan yang jelas, gitu ya, buat komitmen bersama dengan cara-cara yang menyenangkan. Jangan ambil paksa, karena mereka akan semakin berontak, gitu ya, karena itu dunianya mereka loh, gitu ya. Kalau kita ambil paksa, ya mereka akan berontak, gitu. Yang berikutnya adalah seimbangkan waktu antara keluarga dengan akses gadget, baik kita maupun mereka. Jadi jangan sampai kita mengakses gadget terus-terusan kita, gitu ya, atau mereka terus-terusan gitu ya. Jadi wepoho gitu ya, lupa segalanya gitu ya, lupa komunikasi, lupa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi harus diseimbangkan. Yang berikutnya adalah waspadai konten apa yang mereka lihat secara online. Karena tadi gitu ya, dari konten-konten yang dengan kecerdasan buatan gitu ya, dengan teknologi artificial intelligence gitu ya, bisa muncul konten-konten apapun. Apalagi kalau kita lupa misalnya di YouTube itu kan bisa kita set ya restricted mode-nya gitu ya, mode-mode pembatasannya gitu ya, kita lupa meng-on-kan misalnya ya semua konten masuk lah di situ gitu ya. Nah, kalau kita tidak mewaspadai gitu ya konten-konten apa yang mereka lihat, apa yang mereka akses, ya bisa-bisa kita kecolongan
gitu ya. Karena ingat ya, mereka itu generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang ininya tuh bukan selangkah ya, beberapa langkah lebih maju dari kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Oke, nah itu berarti tips-tipsnya ya atau trik-triknya kita mendidik generasi alfa. Nah ini slide penutup, jadi PR besar kita nih. Ingat ya, kemarin juga kita punya PR besar, sekarang juga punya PR besar lagi. Apa PR besarnya? Pertama, kuatkan akidah. Karena kita nggak bisa membangun akidah yang kokoh sama mereka. Kalau kitanya juga nggak kokoh akidahnya. Ya mau nggak mau, kalau kita mau kokoh, mau mengokohkan, ya kitanya sendiri harus kokoh. Gitu kan. Angin itu bisa merobohkan apapun, termasuk pohon yang besar. Tapi kalau akarnya kuat, maka apa namanya tuh, angin sekencang apapun tidak akan bisa merobohkan. Nah, di sini kita bisa pakai filosofinya pohon bambu ya. Nah, saya dulu pernah baca gitu ya, tapi saya juga lupa ya sumbernya dari mana, saking banyak yang dibacanya. Jadi ada seseorang dia berkunjung ke sahabat lamanya di China. Kemudian dari temennya, kan Cina itu terkenal dengan tirai bambu ya. Dia dihadiahi apa namanya tuh, bibit gitu ya, bibit pohon bambu. Nah, ini dia bawa tuh, terus dia tanam di pekarangan belakang rumahnya. Dia sirami tiap hari gitu ya, kok nggak numbuh-numbuh gitu ya. Setahun dia, oh mungkin sebentar lagi. Nggak numbuh-numbuh juga, 2 tahun, sampai akhirnya 3 tahun begitu-begitu juga. Akhirnya dia kesel, terus dia manggil seseorang. Udahlah buang aja itu tuh, soalnya kan nggak numbuh-numbuh gitu ya, daripada saya ngurusin dia yang nggak jelas apa namanya tuh kehidupannya, mendingan saya ganti dengan pohon yang lain. Akhirnya dia manggil tuh gitu ya, dia mau buang, akhirnya digali kan. Nah pas ngegali itu dia kaget, ternyata gitu ya, walaupun ke atasnya itu nggak kelihatan ada pertumbuhan, ternyata dia sedang memperkokoh akarnya gitu ya, akarnya itu sudah merembet kemana-mana tuh. Jadi si bibit bambu ini sudah mengakar kemana-mana, gitu. Akhirnya dia kalau gitu nggak jadi deh, gitu ya, nggak jadi diambil. Ternyata ada kehidupan. Nah, bambu, gitu ya, saking kokohnya akar-akar dia, siapa pohon yang paling tahan dengan kondisi angin sekencang apapun? Pasti bambu, gitu ya. Coba lihat bambu, gitu ya. Ketika ada angin bertiup kencang, dia ikut kan ke sini, balik lagi ke sini. Tapi nggak pernah tumbang, jarang lah gitu ya. Kecuali kalau sekarang si bambu-bambunya itu tumbuhnya di lereng-lereng yang lerengnya itu sudah kita gunduli sama manusia, pasti kejungkel lah gitu ya, karena tempat hidupnya dia longsor gitu. Tapi kalau nggak itu, kalau sama angin tuh jarang banget gitu ya, ada bambu yang dia bisa ditumbangkan oleh angin. Nah, jadi sebelum kita mengokohkan anak-anak kita, ya kita dulu yang harus kokoh gitu ya, tambah takarub kita sama Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam pendidikan, dalam mendidik anak, kita meninggalkan luka-luka pengasuhan bagi mereka. Nah, luka-luka pengasuhan di dalam pendidikan anak, kalau tidak dibersihkan, kalau tidak ditreatment, itu akan terus terbawa sampai mereka dewasa. Bahkan sampai ketika mereka punya anak. Luka-luka pengasuhan ini akan muncul gitu ya, dan akan mereka lakukan juga ke anak-anaknya. Nah, jadi kita sebagai orang tua gitu ya, harus terus bertakorup, kita beristighfar atas apa yang sudah kita lakukan, atas kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan kita harus menanamkan roja gitu ya, harapan ketika mendidik. Oke, kita makhluk yang lemah, kita sadar itu. Kita punya banyak kelemahan, kekurangan, tapi ada Allah yang Maha Kuat. Kalau kita mendidik mereka hanya mengandalkan kekuatan kita, ya mau jadi apa? Kita yang lemah mau mendidik makhluk yang lain, ya pasti akan lemah. Tapi kalau kita mau mendidik mereka menjadi orang kuat, bermunajatlah kepada zat yang memang bisa memberikan kekuatan. Siapa? Ya Tuhan kita, pencipta kita. Makanya kenapa di sini ketika kita bicara PR orang tua yang terbesar itu adalah kuatkan akidah dan tambah terus takarub kita kepada Allah.
gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah latih terus life skill kita. Ingat ya tadi, untuk menjadi panutan dalam segala apapun, maka kita harus terus melatih life skill-nya kita, gitu ya. Nah, kembali kalau mau bicara apa saja life skill, nantilah lihat aja slide-slide ya, rekaman-rekaman yang tentang mengajarkan life skill ya. Yang berikutnya adalah lifelong learning, gitu ya. Lawang dipencet-pencet lah HP-nya Nah, lah. Dia apa yang orang sebentar, ulih ke. saya mute dulu mungkin ya. Nah, kalau kita bicara pembelajaran sepanjang hayat, ini kalau bagi orang tua ini adalah sesuatu hal yang mutlak. Di dalam hadis juga Rasulullah sudah menyampaikan gitu ya, sudah memotivasi kita mau jadi orang tua, mau jadi apapun gitu ya. Belajarlah dari buayan sampai liang lahat, karena ternyata banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita praktekkan, banyak hal yang harus kita tahu. Kalau kita berhenti belajar, ingat lagi ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, kalau manusia udah nggak mau belajar, kandangin aja gitu ya, sama kelinci, kandangin aja sama ayam, kandangin aja sama burung. Kenapa? Karena kita tidak ada bedanya dengan ayam, dengan burung. Karena yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya kan akalnya. Salah satu potensi akal yang paling menonjol itu adalah proses pembelajaran. Kalau kita sudah malas belajar, sudah menghentikan proses pembelajaran, ya apa bedanya kita sama makhluk-makhluk yang lain? Apa bedanya kita sama kelinci? Makanya tadi saya bilang, kalau manusia udah malas belajar, udah nggak mau belajar, kandangin aja gitu ya, kandangin aja sama kelinci, sama ayam gitu. Mau nggak dikandangin? Nah, oke, tips yang terakhir, PR kita sebagai orang tua adalah berusahalah untuk terus dinamis. Jangan statis. Emang zona nyaman itu menyamankan. Tidak ada riak-riak, tidak ada gelombang. Asik banget kita berada di zona nyaman. Tapi kalau kita mau memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, nggak bisa kita terus-terusan berada di zona nyaman. Setiap pembelajaran itu pasti tidak nyaman. Setiap perubahan itu pasti tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan inilah yang akan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Jadi, sebagai orang tua, kita harus berusaha untuk terus dinamis dalam kehidupan kita. Di dalam syairnya, Imam Syafi'i pernah menyampaikan, kita sebagai orang itu harus sering-sering merantau. Nah, beliau mengibaratkan orang yang tidak pernah merantau itu seperti air yang menggenang, tidak mengalir. Kalau air yang menggenang, tidak mengalir, kan lama-lama bau. Tapi kalau air mengalir pasti akan jernih dan tidak berbau gitu ya, karena kan dia mengalir terus. Gitu ya, kecuali pas ngalirnya bawa apa ya pasti mungkin akan keruh juga. Tapi tidak akan bau air yang mengalir itu. Nah, kalau kita hidup kita hanya berada di zona nyaman saja, kita akan seperti air yang menggenang tadi. Gitu ya. Nggak banyak riak-riak sih, gitu ya. Nggak banyak tantangan sih, gitu. Tapi kita bau, gitu. Mau nggak bau? Kan nggak mau. Makanya harus dinamis. Oke, itu saja materi untuk malam ini. Kita kembangkan di tanya jawab. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kita kembangkan di tanya jawab. Boleh via chat ya, pertanyaan-pertanyaannya. Oh, sudah ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya bagus. Pertama ini dari seseorang. Nggak tahu ini beliau mau disebutkan atau enggak. Itu karena DM ke saya ya.
Teh mau tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Teh mau tanya, tapi mungkin ini di luar topik. Apa kita harus meminta maaf setelah kita bersikap tegas, namun cara yang salah, dengan marah atau bernada tinggi kepada anak kita? Harus, gitu ya. Harus minta maaf dan harus menjelaskan bahwa ada dua hal yang harus kita tegaskan. Pertama, kalau kita menegur mereka untuk sesuatu hal yang benar, maka sampaikan isi teguran kita tuh benar. Tapi cara yang kita sampaikan itu salah. Jadi jangan sampai anak kita mengeneralisir karena cara kita menyampaikan salah, tegurannya pun salah. Nah, jangan begitu. Jadi mereka harus tahu proporsinya. Walaupun cara kita salah, tapi apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, tapi caranya salah. Itu yang selalu saya sampaikan juga ke anak saya. Ketika saya marah-marah misalnya, Bunda salah gitu ya, karena Bunda menyampaikan dengan cara yang salah. Tapi apa yang Bunda sampaikan itu benar. Atau misalnya ketika anak saya, misalnya kakaknya negur adiknya, pas negur adiknya itu, dianya marah-marah cara negurnya, atau misalnya dia ngerebut. Jadi dia tahu adiknya mau berbuat sesuatu yang membahayakan. Dia sebagai kakak kan harus tampil melindungi adiknya. Anak saya berbuat gitu ya untuk melindungi adiknya, tapi caranya itu dengan direbut gitu ya. Jadi si adiknya akhirnya marah kan. Akhirnya berantem lah mereka. Nah, saya sampaikan apa yang mau AA lakukan itu benar gitu ya, tapi caranya salah karena kan merebut dengan paksa seperti itu yaitu bukan menyelamatkan, justru akan menyakiti. Nah, untuk di situ juga kita harus ajarkan sesuatu yang baik harus kita sampaikan juga dengan cara yang baik. Nah, kasih tahu cara yang baiknya tuh kayak gimana. Jangan marahi anak ketika dia berbuat salah gitu ya. Karena bisa jadi dia berbuat salah itu karena dia nggak tahu itu teh salah gitu. Nah, kita sebagai orang tua di sini harus memberitahu gitu ya, nggak apa-apa dia berbuat salah. Kita jadikan itu sebagai contoh. Ini tuh perbuatan yang salah loh gitu. Nah, kasih tahu yang benarnya itu seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud. Kadang-kadang kan kita sering mendengar ya, di balik kesalahan pun selalu ada rahmat. Nah, rahmatnya itu kita sama-sama belajar dari situ. Jadi, ketika kita menegur anak, tapi kita dengan cara yang marah-marah, ya kita minta maaf. Jadi, ajarkan anak kita bahwasanya ketika kita berbuat salah, ya kita minta maaf. Dan ajarkan juga kepada mereka, kita sebagai orang tuanya, bukan malaikat yang nggak pernah salah. Kita pasti pernah salah. Gitu ya, ya itulah sisi kemanusiaan kita, dan itu juga harus dipahami oleh anak kita bahwasanya kita tuh manusia loh. Kalau kita nggak pernah salah-salah ya bukan manusia namanya gitu. Nah, jadi banyak pelajaran akhirnya dari satu kejadian itu. Kita kalau kata orang Sunda mah diguar gitu ya, di apa ya, diguar teh dinukil, disarah, dijelaskan. Aduh, nawannya diguar bahasa Indonesianya. Saya kalau udah lupa teh gitu. Diguar, dicari tahu lah gitu ya, dipelajari, difahami gitu ya, sekitarnya disampaikan. Aduh, apa ya diguar bahasa se-Indonesia pasnya tuh apa ya? Diungkap gitu ya. Mungkin ya betul, diungkap, betul. Jadi diungkapkan, disampaikan. Jadi salahnya tuh apa, yang benarnya bagaimana. Nah, kayak tadi kasus tadi kita menyampaikan sesuatu yang tegas tapi dengan cara marah-marah, sesuatu yang kita sampaikannya itu harus sesuatu yang kita tegas di situ. Kenapa kita tegas ya, karena itu berkaitan dengan kesalahan misalnya, ya itu harus disampaikan. Nah, marah-marahnya, cara menyampaikan dengan marah-marah itu salah. Kalau kita mau kembali ke Quran surat An-Nahl ayat 125, di situ Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga gitu ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru seseorang gitu ya, kan ud'u ila sabili rabbik, serulah gitu ya. Serulah, siapa yang diseru ya, manusia gitu ya, serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan engkau gitu ya, kepada jalan Tuhan, jalan Allah gitu ya. Pertama di sini Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwasanya tugas kita itu hanya menyeru, bukan memberikan hidayah ya,
urusan hidayah, taufik hidayah itu urusannya Allah. Tugas kita adalah menyeru. Makanya perintahnya serulah, bukan sadarkanlah, benarkanlah, kan enggak. Serulah kan perintahnya juga, karena kita hanya diperintahkan untuk menyeru. Masalah hasil itu urusan Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah Allah memberikan cara-caranya, gitu ya. Pertama, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Hikmah itu kan artinya bijaksana. Nah, cara yang bijaksana itu seperti apa? Cara yang bijaksana itu terkait dengan hujah, dengan dalil. Ketika kita menegur seseorang, kita harus punya dalil. Ketika kita menyeru seseorang, kita harus punya landasannya. Nah, kalau di dunia perisetan gitu ya, perisecan, ini hesenya, pada penelitian, ketika kita mau menulis sesuatu kan harus mensitasi ya dasarnya dari mana. Nah, sama ketika kita mau menegur orang juga harus punya dalil gitu ya, harus punya landasan. Apa yang menjadi landasannya, argumennya apa. Nah, bil hikmah itu kaitannya dengan argumentasi. Nah, argumen di sini bisa dua. Kalau dalam Islam kan dalil itu ada dua ya, ada dalil akli, ada dalil nakli. Sesuatu yang bisa difahami secara akal, yang akal kita mampu untuk menjelaskannya, mampu untuk memahaminya, atau dalil yang kedua, sesuatu yang nakli, di luar akal. Gitu ya, kalau saya tuh memudahkan untuk mengingat-ingat akli dengan nakli. Kalau akli itu kan dari akal berarti ya. Kalau nakli itu not akal gitu ya. N-nya itu saya kasih singkatan not akal, berarti sesuatu yang di luar akal, untuk memudahkan saja mengingat ya. Gitu. Nah, dalil akli pada dasarnya ini yang akan melandasi dalil nakli tadi, kepercayaan kita kepada dalil nakli. Ketika kita bicara iman kepada Al-Qur'an, gitu ya, Al-Qur'an itu kan dalil nakli. Gitu ya, dalil yang bukan argumentasi kita sebagai manusia, tapi itu kan kalam Allah. Nah, tapi untuk mempelajari Al-Qur'an itu benar-benar kalam Allah, kembali lagi kan dalilnya, argumennya harus argumen akal. Gitu. Nah, begitupun ketika kita menyeru seseorang, jadi bil hikmah. Nah, kalau kita lihat ke konsep bahasa Arabnya, di sini al-hikmah itu kan alif lam. Alif lam itu kan isim, salah satu tanda isim. Yang namanya isim itu tidak terikat dengan waktu. Jadi kapanpun kita mau menyeru seseorang, maka harus bil hikmah, dengan bijaksana, dengan dengan argumentasi yang jelas, dengan hujah, dengan dalil yang jelas. Selamanya, karena kan isim itu tidak terikat waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terpuji. Nah, dari mana kita tahu baik atau enggaknya? Pertama kita lihat Allah menyebut itu baik atau enggak. Yang keduanya, kalau misalnya di dalil itu enggak ada penjelasan ini baik, ini buruk, kita kembalikan ke uruf gitu ya, kebiasaan yang ada di masyarakat. Masyarakat menyebut cara-cara itu baik atau enggak gitu. Nah, bil mau'izatil hasanah ini juga termasuk bagaimana teknik-teknik komunikasi kita dengan orang lain. Gitu ya. Makanya kan tadi ya building rapport itu termasuk di dalamnya, bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan orang lain sehingga komunikasi kita enak, ketika menyampaikan itu mengalir, orang tuh bisa paham gitu. Jadi yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah. Dan di sini lagi-lagi Allah menyebutnya dengan isim gitu ya, dengan isim itu kata benda ya. Sebenarnya nggak tepat juga sih dikatakan kata benda, karena di dalam isim itu bukan hanya kata benda, ada kata sifat, ada kata tanya. Ya, tapi kadang-kadang orang mendekatkan makna gitu isim itu ke kata benda. Di Indonesia kan itu lebih dekat ke kata benda. Nah, isim lagi gitu ya, dan salah satu ciri isim itu tidak terikat dengan waktu. Maka pertama kita tadi bil hikmah dengan argumentasi yang jelas, kedua adalah bil mau'izatil hasanah. Berarti di sini pun kita harus senantiasa melakukan itu. Kan tidak dibatasi waktu, selamanya begitu. Jadi utamakan argumentasi, yang kedua cara-caranya perhatikan. Nah, baru yang terakhir Allah memerintahkan kita wajadilhum bilatih ya ahsan. Gitu ya. Jadil di sini tuh pakainya fiil, kata kerja gitu ya. Jadil itu apa? Debatlah gitu ya, debatlah mereka. Tapi lagi-lagi caranya juga harus cara yang baik, argumentasinya juga harus baik. Gitu, wajadilhum. Dan di sini Allah menggunakan redaksi fiil.
Nah, fiil itu terikat dengan waktu. Kata kerja itu terkait dengan waktu. Makanya kan kalau kita bicara kata kerja, ada kata kerja lampau, ada kata kerja, kalau bahasa Inggris mah ada past tense, kemudian present, kemudian ada present continuous gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan fiil artinya terikat dengan waktu itu seperti itu. Nah, karena di sini redaksi yang digunakan adalah fiil, berarti kalau kita mau mendebat seseorang, itu nggak selamanya kita debat. Tapi ya sesekali saja, kan terikat waktu ya. Ya berarti waktu-waktu tertentu saja kita mendebat seseorang. Jadi utamakan tadi cara-caranya gitu ya. Jadi ini juga ajarkan sama anak kita. Ketika kita mau menegur, gimana cara menegur yang baik? Pertama, harus argumentatif. Ketika kita misalnya mencegah adik kita berbuat sesuatu yang membahayakan, harus dijelaskan kenapa kamu tidak boleh melakukan itu, karena ada potensi kebahayaan, bla 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 bla. Kita jelaskan. Kemudian yang kedua, cara-caranya baik, bukan direbut atau kayak gimana gitu ya. Gitu. Nah, tapi cara-cara yang baik. Nah, baru yang terakhir, sekali-sekali kita boleh mendebat orang lain. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jadi seperti itu ya jawaban yang pertama. Oke, yang berikutnya. Mangga ada lagi? Tadi sepertinya ada yang mengangkat tangan. Boleh ya kalau mau bertanya secara langsung, silakan saja di on-kan mic-nya. Saya, Bu. Oh iya, mangga. Ya, punten ya. Bismillah. Bu mau tanya, misalnya anak yang umurnya di bawah 2 tahun, tetapi mengalami perlakuan sama teman-temannya yang di atas 3 tahun seperti itu ya. Seperti kasar atau merebut secara tiba-tiba gitu sehingga dia tuh menangis. Nah, agar si anak yang di bawah 2 tahun ini tidak mencontoh atas apa yang dia terima dari temannya, itu bagaimana ya memutusnya ya? Ya, pertanyaannya bagus ya. Anak mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selama dia belum balik, dia akan cenderung kan fase-fase anak tuh kalau kita bagi secara kasarnya ya, misalnya fase 0 sampai dia mumayyiz. Mumayyiz itu dia bisa membedakan ya mana baik, mana yang buruk. Kemudian dari mumayyiz ke balik dan pasca balik gitu ya. Nah, 0 sampai fase mumayyiz, anak itu belum punya filter sama sekali. Jadi dia belum punya saringan gitu ya, belum punya, kalau orang Sunda mah ayakan gitu ya, untuk mengayak mana yang baik, mana yang buruk. Nah, karena dia belum punya saringan, belum punya ayakan, maka apapun yang masuk ke dia itu akan ditelan bulat-bulat gitu ya, akan di ya dia simpan gitu ya, dia simpan. Nah, bagaimana cara memutusnya supaya ketika anak kita diperlakukan, misalnya anak kita kurang dari 2 tahun, sementara dia diperlakukan oleh anak-anak yang di atas dia misalnya. Nah, untuk memutus mata rantai ini nggak bisa sendirian, nggak bisa kita hanya ke anak kita aja. Karena kalau sekali kejadian gitu ya, kita masih mudah untuk bukan menghapus ya, mengalihkan, break state gitu ya, kita memutus state-nya gitu. Ketika dia misalnya merhatiin, ketika ada yang berkata kasar kan kadang-kadang kita suka melongo gitu ya. Nah, kalau anak kita sudah begitu, cepat-cepat putus, alihkan. Nah, itu salah satu cara kita untuk memutus supaya memori itu tidak langsung menjadi long term. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak berantem, itu jangan dibiarin, apalagi kita nonton, apalagi kita ngerekam gitu ya. Kalau sekarang kan begitu, ada yang berantem tuh malah direkam, udah gitu disebarin. Nah, jangan, tapi putus gitu ya, break state gitu ya, putus gitu ya mata rantai pertengkarannya. Nah, gimana caranya? Disinilah kita pentingnya menyamakan visi misi kita dengan orang lain, dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita gitu ya, harus menyamakan frekuensi. Karena tadi anak itu nggak punya filter, termasuk si anak-anak yang 3 tahunnya juga sama, mereka juga nggak punya filter. Mungkin mereka juga melihat
Atau bisa jadi itu sedang di dalam fase alaminya. Karena fase 3 sampai 5 tahun itu fasenya sedang membangun ego. Jadi mereka tuh sedang belajar keakuan. Karena kan ego itu salah satu potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mempertahankan diri kita. Gitu ya, itu masuk ke dalam gorizah bako. Naluri untuk mempertahankan diri. Nah, ego karena itu sesuatu hal yang alami, tidak bisa kita tekan, gitu ya. Udah nggak boleh muncul, nggak bisa. Karena itu sesuatu hal yang alami pasti akan muncul. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan. Jadi ya lagi-lagi kan disinilah pentingnya orang tua mendampingi anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak kita misalnya ada di pihak yang tadi misalnya ini si anak yang kecil, ya kita harus sampaikan ke mereka. Kemudian atau misalnya anak kita ada di pihak yang yang jadi korbannya misalnya, itu pun harus disampaikan. Nah, kenapa kita harus melibatkan semua pihak? Karena yang paling tahu, yang paling tahu, bukan tahu Sumedang ya, yang paling tahu cara pendekatan yang paling efektif terhadap anak itu biasanya adalah ibunya. Makanya dengan menyamakan persepsi antara kita dengan ibu orang lain, gitu maksudnya dengan ibu-ibu yang lain, itu akan memudahkan kita untuk memutus mata rantai yang terus-menerus tadi. Karena anak itu kan belum punya saringan, belum punya ayakan, gitu ya kalau orang Sunda. Jadi harus disamakan persepsinya. Akhirnya kan di sini dakwah lagi. Makanya mendidik anak itu nggak bisa sendirian. Ini yang harus kita lakukan, gitu ya. Sampaikan apa yang kita pahami, sampaikan apa yang kita maui, maui, menitu enakannya, apa yang kita inginkan, gitu ya. Sampaikan ke orang lain, ngobrol, gitu ya, ngobrol. Makanya jangan sepelekan the power of ngobrol. Walaupun kadang-kadang ngobrol ngalir ngidul kan ngabisin waktu ya, berarti ganti ngobrol ngalir ngidulnya jadi ngulon ngetan sarua kenehnya jadi ngobrol yang bermakna lah intinya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol cuap-cuap gitu ya, tapi ada sesuatu yang dimaksud gitu ya. Makanya disinilah pentingnya orang tua juga mengasah life skill. Kadang-kadang yang membatasi kita untuk bersosialisasi dengan tetangga kita adalah ketidakmampuan kita sebagai orang tua. Misalnya kitanya nggak biasa komunikasi dengan orang lain, jadi akhirnya ketika anak kita ada sesuatu yang tidak nyaman dengan anak orang lain, akhirnya jadi ngegantung gitu ya, nggak beres. Nah ini nggak bisa seperti itu, harus diselesaikan gitu ya. Kitanya juga harus bersosialisasi, jadi anak kita juga melihat bagaimana cara orang tuanya bersosialisasi dengan orang lain. Ingat, kemampuan sosialisasi itu 3 life skill dasar yang benar-benar harus difahami, harus dikuasai oleh seseorang, gitu ya. Itu sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah cara kita beradaptasi. Nah, kalau saya biasanya kalau anak-anak saya yang bermasalah, saya ajarkan bagaimana caranya dia meminta maaf, bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, bukan diselesaikan oleh kita. Nah, saya sering bisa minta maaf, bilang, Bunda nggak mau maju kalau AA belum minta maaf. Bunda nggak mau lanjut, misalnya. Tapi AA-nya malu. Tadi waktu mukul nggak malu kan? Gitu. Kadang-kadang saya suka sadis juga gitu ya, karena bapak saya juga dulu ketika mendidik saya sadis, gitu ya, sadis dalam artian tegas ya, bukan sadis mukul, nggak. Bapak saya tuh nggak pernah mukul, ibu saya nggak pernah mukul. Nah, ketika saya bermasalah misalnya dengan teman-teman saya, kadang-kadang kan karena saya dari kecil mainnya sama anak-anak cowok, kadang-kadang ya kalah tenaga. Kalau berantem ya pasti kalah tenaga lah. Kita perempuan, mereka laki-laki. Pulang-pulang nangis gitu. Bapak saya tuh suka ngelihat. Nanya kan, kenapa nangis? Nah, seneng kan berasa ditanya gitu kan. Oh, akhirnya saya cerita bla 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 gitu ya. Kronologisnya lah. Cerita kenapa pada akhirnya saya nangis. Nah, begitu saya beres cerita, bukannya bapak saya cup 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 atau apalah gitu, menenangkan atau apa. Bapak saya bilang kayak gini. Siapa yang ngajarin kamu berantem? Hah,
Kita bingung kan, mikir kan kita, sahanya ngajarkan gelut, nggak ada gitu ya. Bapak pernah ngajarin kamu berantem nggak? Enggak. Gitu ya. Terus bapak saya bilang kayak gini, terus kenapa kamu ngadu sama bapak? Bingung juga kan ditanya kayak gitu. Ya juga ya, kenapa saya ngadu sama dia gitu ya, sama bapak saya. Nah, akhirnya bapak saya bilang kayak gini, karena bapak nggak pernah ngajarin kamu berantem, ya nggak usah ngadu ke bapak gitu. Kamu yang berbuat, nggak ada yang ngajarin kan, kamu sendiri yang memutuskan, kamu yang berbuat, kamu yang harus bertanggung jawab. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Akhirnya mau nggak mau kan saya harus nyelesain kasus saya sendiri. Nah, ternyata gitu ya, kalau di ilmu parenting itu tuh life skill dasar loh. Problem solving itu life skill dasar. Nah, kalau kita nggak pernah ngajarin anak kita begitu, ya sampai gede tuh akan kesulitan dia ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahannya gitu. Nah, jadi di sini benar-benar harus apa ya? Ya sosialisasi gitu ya, sampaikan ke tetangga-tetangga kita, sampaikan ke keluarga kita ya, sampaikan ke siapapun gitu ya, samakan persepsi gimana sih kita mau mendidik generasi kita gitu ya. Nah, termasuk tadi pahami juga ada fase-fase tertentu di dalam anak itu ketika fase yang memang dia sedang apa ya, fase alami untuk menumbuhkan atau mengasah naluri bakoknya gitu ya. Naluri untuk mempertahankan dirinya. Gimana caranya kalau ternyata memang dia lagi di fase itu? Kita harus ajarkan gitu ya. Ketika dia direbut haknya oleh orang lain, dia harus diajarkan untuk mempertahankan haknya dia gitu. Tapi ajarkan juga tentang kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai haknya diperebutkan gitu ya, kita benar paham apa dan apa nyari celah, tapi kewajibannya nggak pernah kita sampaikan gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk Teh Hilda jawabannya. Alhamdulillah cukup, nuhun. Sami-sami. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Endang, tadi dikatakan bahwa salah satu ciri gen alfa adalah tidak dapat dibatasi oleh aturan-aturan. Sementara agama Islam terdiri diantaranya atas aturan-aturan atau syariat-syariat. Jadi terkait sekali dengan poin berikutnya, yaitu agama terpinggirkan, mohon penjelasan terkait hal ini dan bagaimana cara menjelaskan akan hal ini untuk anak usia kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Oke, kelas 5 dengan kelas 6 anak itu sudah di fase mumayyiz ya. 6 itu rata-rata kalau dia masuk 7 tahun berarti kan sudah mau hampir 13 tahun ya, kelas 6 itu. Berarti bahkan sudah mendekati balik. Biasanya anak-anak laki-laki normalnya balik itu sekitar umur 15, berarti sudah mau prabalik ya. Jadi sebenarnya sudah bisa diajak ngobrol dengan bahasa yang lebih berat ketimbang ngobrol dengan anak-anak. Karena kalau ngobrol sama anak-anak tuh harus diatur banget gitu ya. Karena kan pemahamannya belum sampai. Nah, bagaimana terkait dengan poin itu gitu ya? Karena alaminya begitu ya, pola pikirnya instan, makanya kenapa kita harus menanamkan jati diri dulu gitu ya, menanamkan jati diri kemudian mengajarkan adab. Nah, adab pertama ketika kita mencari ilmu gitu ya, atau adab kita terhadap diri kita sendiri, yang pertama adalah bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih hati kita dari segala kotoran yang akan mengotorinya. Apa kotoran yang akan mengotorinya? Dari segala najis-najis yang akan merusak kesuciannya. Apa? Yang pertama adalah keburukan akidah. Yang kedua adalah keburukan akhlak. Yang ketiga adalah penyakit hati. Nah, jadi adab terhadap diri kita sendiri yang pertama adalah itu, membersihkan hati kita dari segala kotoran, dari segala najis yang akan merusak kesucian hati kita. Apa? Tadi ya ada 3 poin, yaitu akidah yang buruk, kemudian yang kedua akhlak yang buruk, dan yang ketiga adalah segala penyakit hati, misalnya dendam, dendam kesumat, itu harus dihilangkan. Karena itu akan merusak gitu ya, merusak hati kita gitu ya. Kalau lama-lama ya bisa mengeraskan hati kita. Nah, karena adab yang pertama juga kita bicara akidah. Nah, sementara akidah itu kan balik lagi ke tadi ya, pemahaman kita tentang jati diri.
Nah, seseorang yang paham dengan benar akidahnya, dia tidak akan menolak syariat. Kenapa? Karena pada hakikatnya konsekuensi dari akidah itu adalah terikat dengan syariat. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini. Ketika kita memahami siapa diri kita adalah manusia. Manusia itu punya sifat, punya karakter lemah, terbatas, membutuhkan, gitu ya. Karena kita punya kelemahan, karena kita punya keterbatasan, kita nggak bisa kan mengandalkan diri kita saja dalam segala sesuatu. Kita butuh zat yang berbeda sama sekali dengan kita, yang tidak punya sifat lemah, tidak membutuhkan yang lain, juga tidak terbatas. Nah, siapa zat itu? Penciptanya kan? Karena kalau sesama manusia lagi, sama-sama sifatnya begitu. Gitu. Maka, mau tidak mau, ketika kita menjawab pertanyaan siapa diri kita adalah manusia. Oke, tidak cukup di situ. Kita tanya lagi, manusia itu karakternya kayak gimana? Nah, ketika manusia itu lemah, terbatas, dan membutuhkan, dia harus bergantung sama siapa? Berarti kan bergantung kepada zat yang berbeda sama sekali dengan manusia tadi. Yaitu siapa? Penciptanya. Gitu kan? Nah, makanya ketika kita menjawab pertanyaan yang pertama, jawaban yang paling memuaskan itu harus sampai derajat yang cemerlang. Apa? Ya tadi, sampai kepada menemukan pencipta di balik diri kita. Gitu. Ketika kita melihat bulu mata gitu ya, bulu mata aja gitu ya yang simpel. Jangankan ngitung rambut gitu ya, ngitung bulu mata aja coba kita hitung ada berapa bulu mata kita. Kan susah ya. Tapi Allah tuh sudah menatakan, pencipta kita tuh sudah menatakan bulu mata kita. Belum bicara alis, apa gunanya alis gitu ya. Nah, dengan melihat keteraturan yang ada di dalam tubuh kita pasti akan sampai kepada pemahaman tentang pencipta. Nah, kemudian karena kita lemah, terbatas, dan membutuhkan, tidak mungkin kan kita membuat aturan yang akan cocok untuk kehidupan kita, apalagi untuk kehidupan orang lain, kalau kita yang bikin. Karena kan kita sifatnya lemah, terbatas, membutuhkan. Pasti kita butuh aturan yang dibuat oleh zat yang di luar kita. Kenapa? Karena zat yang membuat kita itu yang paling tahu banyak tentang seluk-beluk kita. Kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, itu pencipta kita yang paling tahu. Maka, gitu ya, untuk selamat hidup di dunia, gitu ya, supaya diri kita tidak sesat, supaya diri kita tidak rusak, maka harus mencari tentang aturan-aturan yang dibuat oleh pencipta tadi untuk menjaga kelestarian diri kita, kan, kelestarian kemanusiaannya kita, gitu ya, bukan kita yang bikin aturan, tapi pencipta kita. Kemudian ketika kita ditanya, jadi kalau gitu untuk apa kita hidup di dunia? Menjalankan misi kita sebagai manusia. Apa misi kita sebagai manusia? Gitu ya, manusia yang paling mulia kan yang paling banyak manfaatnya. Gitu ya, itu visinya kita. Apalagi kalau kita kaitkan dengan visi penciptaan. Gitu ya, visi kita adalah bagaimana kita membebaskan diri kita dan manusia yang lain dari penghambaan kepada selain Allah. Jadi intinya menghamba itu ya hanya sama Allah saja. Nah, bagaimana memurnikan akidah itu? Gitu ya, memurnikan penghambaan kita kepada Allah, itu juga bagian dari adab kita. Karena adab pertama itu kan tadi bersih-bersih kan? Bersih-bersih, bersuci, mensucikan apa? Mensucikan hati kita dari segala penyakit hati gitu ya, dari segala keburukan akidah, keburukan akhlak gitu. Nah, kemudian kalau kita tanya, oke, berarti kalau gitu hidup kita, visi kita adalah tadi menghamba kepada Allah dan gitu ya, berbuat semaksimal mungkin memberi manfaat kepada orang lain. Nah, terus kalau manusia sudah hidup, apakah selamanya akan hidup? Kan enggak, pasti ada akhirnya. Kita akan meninggal. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah meninggal, kita mau dibawa kemana? Ada kehidupan lainkah? Atau kita cukup dikubur begitu saja selesai? Kalau misalnya kita dikubur begitu saja, selesai kehidupan kita, nggak ada kehidupan lain, kok nggak adil ya? Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam kehidupan dunia ada ketidakadilan-ketidakadilan, gitu. Kalau dia tidak dapat kalau dia tidak dapat keadilan di dunia, maka dia akan dapat keadilan di mana? Kalau ternyata kehidupan itu hanya terhenti di dunia.
pastinya harusnya secara logikanya ada dong kehidupan lain yang benar-benar keadilan itu akan diperoleh. Nah, kehidupan apa? Tanya ke pencipta kita. Apalagi kalau kita buka kan kalamnya pencipta. Oh, ternyata setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan lain. Di mana di kehidupan lain itu kita akan dihisab, dihitung, ditanyain. Kamu tuh dulu di dunia teh ngapain aja? Tanggal segini Endang, hei kamu ngapain aja? Gitu kan? Nah, adil kan? Akhirnya setelah ditanyain, diliatin catatannya nih dulu teh kamu teh begini begini begini. Akhirnya ditimbang kan, mana nih amalannya yang paling berat, amalan buruknya kah, amalan baiknya kah? Amalan baik akan menerima catatan dari tangan kanan, kalau amalannya yang berat yang buruknya catatannya dari tangan kiri gitu ya. Nah, kalau orang-orang ashabul yamin tangan kanan nanti dia akan kemana, ashabul simal akan kemana, adil kan? Oh iya, jadi keadilan yang hakiki itu adanya di akhirat, gitu ya, di kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Karena kita nanti akan ditanya nih, akan dihitung-hitung, akan dihisab oleh Allah, akan dipertanyakan. Supaya kita selamat nih nanti di hari perhitungan itu, berarti kan kita harus taat sama yang mau menghitung kan? Maksudnya bukan mau menghitung, mau mengadili dengan hitungan-hitungan itu. Ya ibarat kayak kita jadi mahasiswa, kalau kita mau dapat nilai yang bagus, mau selamat dari dosen yang ngajar, kan harus taat sama apa-apa yang diajarkan sama dosen. Gitu ya. Jadi di evaluasi akhir kita selamat. Nah, sama seperti itu manusia juga. Kalau kita mau selamat di dunia, di akhirat gitu ya, di hari perhitungan, berarti kan semakin menguatkan gitu ya, bahwasannya kita hidup di dunia itu untuk benar-benar memurnikan penghambaan kita hanya kepada Allah saja. Gitu. Jadi dari dua dimensi, pertama dimensi dari pertanyaan pertama, untuk apa kita hidup, sebelum itu kan kita tanya tentang jati diri kita, siapa diri kita, akan bertemu dengan, oh kita butuh aturan Allah nih, supaya apa? Supaya hidup kita selamat di dunia. Karena manusia lemah, tidak bisa membuat aturan sendiri. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan setelah dunia, oh nanti kita akan dihitung-hitung nih amal kita, makanya kita harus taat nih ketika di dunia. Berarti kan intinya kita hidup di dunia adalah untuk mengikuti apapun yang Allah perintahkan kepada kita, untuk menaati apapun yang Allah sampaikan kepada kita, baik itu perintah maupun larangan. Gitu. Nah, dengan menanamkan jati diri yang utuh seperti ini, maka seseorang itu tidak akan pernah menolak untuk diatur oleh Allah. Gitu ya. Ini yang akan menjadi dasar seseorang ketika dia mengarungi kehidupannya, mau generasi apapun. Gitu ya, termasuk generasi Alpha dan generasi Z. Nah, paling yang akan gitu ya sedikit berbenturan adalah yang terkait aturan-aturan teknis. Bukan aturan-aturan yang tadi, aturan-aturan yang sifatnya itu baku, aturan agama. Karena kan kalau aturan agama kan sudah kronologisnya ya, mengajarkannya seperti apa, mendalaminya kayak gimana. Nah, paling yang akan bermasalah adalah aturan-aturan yang sifatnya itu teknis. Contohnya misalnya aturan terkait dengan misalnya kecakapan dia untuk bantuin mamahnya beres-beres rumah misalnya. Itu kan sifatnya teknis gitu. Dan sesuatu yang terkait dengan aturan teknis, Allah tidak melarang gitu ya. Harus begini, harus begitu, enggak. Gitu ya, di situ kita diberikan kelonggaran untuk membicarakannya gitu ya. Maka untuk urusan dunia engkau lebih tahu, kan begitu kata Rasulullah. Nah, urusan dunia di sini urusan apa? Urusan teknis, bukan urusan-urusan yang baku kayak tadi. Gitu. Jadi disinilah akhirnya orang tua dituntut harus paham gitu ya, bagaimana cara menanamkan jati diri yang kuat tadi. Gitu. Karena kalau jati diri ini belum ditanamkan, berat gitu ya. Berat. Jadi harusnya anak-anak kita itu mendebat kita dalam perkara teknis, mereka pun akan mendebat kita dalam perkara yang prinsipil. Gitu, karena tadi jati dirinya belum kita kuatkan, jati dirinya belum kita kokohkan. Jadi
kaitannya dengan tadi ya, dengan agama, aturan-aturan agama seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana cara pendekatan kita kepada generasi alfa. Generasi alfa itu generasi-generasi yang kritis. Kalau kita mengajarkan agama dengan cara doktrin, nggak akan nyambung. Jadi, jangan pernah mengajarkan urusan agama itu dengan cara doktrin. Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Agama kita itu agama yang sangat mudah difahami. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran, surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di Mekah, awal-awal Islam diturunkan, itu semuanya merangsang nalar, gitu ya. Nggak ada yang sifatnya tuh harus begini, harus begitu. Enggak, semuanya merangsang nalar. Contohnya begini. Misalnya di Quran surat apa ya? Contohnya kayak gini. Afala yang zuruna ilal ibili kaifahulikot. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kan itu merangsang nalar. Emang kenapa harus merhatiin unta ketika diciptakan? Emang si unta itu punya keistimewaan apa? Gitu kan kita mikir akhirnya. Nah, ketika kita mikir sampai ke situ, akhirnya kan nyari tahu nih. Iya sih, emang si unta itu punya kelebihan apa? Nah, ternyata cari tahu tuh tentang si unta. Ternyata unta itu kan bulu matanya panjang-panjang ya. Unta itu kan begini, shot gitu ya, panjang banget. Nah, ternyata si bulu mata unta ini adalah mekanisme natural yang Allah ciptakan buat mereka untuk melindungi matanya dari badai pasir. Kan unta itu binatang gurun, binatang padang pasir. Kan selalu ada badai. Ketika dia diserang badai, kalau matanya ini tidak ada mekanisme alami untuk melindungi, maka dia nggak akan bertahan di gurun. Gitu. Makanya Allah ciptakan bulu mata yang segitu tebal dan lentik kan. Bulu mata unta itu kan bagus ya. Nah, terus yang berikutnya adalah bagaimana dia ada punuknya. Nah, gunanya punuk unta itu untuk apa? Untuk menyimpan cadangan. Makanya kenapa dia termasuk binatang yang tahan di gurun pasir. Karena ketika di gurun pasir kan panas banget, gitu ya, panas banget. Nggak akan ada makhluk yang bertahan kalau sedang panas-panasnya. Nah, si unta kan pasti haus banget kan, gitu ya. Dia bisa bertahan karena apa? Karena dia mampu menyimpan cadangan air, gitu. Nah, ini baru dari dua sisi. Kalau dilihat dari sisi-sisi yang lain, contohnya kaki unta. Kaki unta juga itu beda dengan kaki-kaki hewan yang lainnya. Inilah yang membuat unta mampu bertahan di gurun pasir. Nah, ketika kita memperhatikan itu, ya Allah, gitu ya, sampai sedetil itu loh Allah ngasih bulu mata unta, ngasih punuk unta, ngasih kaki unta, gitu ya. Nah, akhirnya kan kalau orang mikir sampai detil, dia akan sampai melihat ciptaan yang begitu detil. Nggak mungkin kan ini manusia yang bikin. Pasti ini tuh sesuatu di luar makhluk itu yang bikin. Siapa? Penciptanya. Maka kita akan sampai kepada pencipta. Nah, itu kan yang diajarkan Al-Quran. Bagaimana kita menggunakan nalar kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Gitu ya. Itulah fungsi akal yang sebenarnya. Bukan akal menjadi landasan berbuat, tapi akal itu berfungsi untuk menjadi sarana memahami ayat-ayat Allah. Tanda-tanda baik itu ayat-ayat qauliyah yang disampaikan di dalam firman-Nya maupun kauniyah yang Allah sampaikan di alam semesta. Supaya kita belajar, kita sampai kepada titik, oh semuanya teh Allah yang bikin. Gitu. Jadi jangan pakai cara doktrin. Gitu. Kalau pakai cara doktrin itu pertama nggak akan alami. Yang kedua nggak akan abadi. Kenapa? Ya orang didoktrin, jadi akan nurut pada saat si pendoktrinnya ada. Ketika si pendoktrinnya nggak ada, dia nggak akan nurut lagi. Malah dia akan berontak. Gitu. Makanya dalam urusan keimanan tidak boleh dengan cara doktrin. Gitu ya. Jadi benar-benar harus disampaikan dengan cara yang tadi argumentatif gitu ya. Berarti kan argumentatif di situ jelas landasannya. Gitu ya, baik landasan akal maupun landasan non
akal tadi gitu ya, landasan-landasan nakli tadi, yaitu dari kalam-kalam Allah. Jadi seperti itu ya Ibu Bu Yanti. Nah, terkait dengan tata bahasanya, sebenarnya kalau untuk anak-anak usia 5 usia kelas 5 sampai kelas 6 itu mereka sudah paham gitu ya. Hanya saja mungkin kedalaman contoh-contohnya itu yang harus diperhatikan karena kemampuan literasi satu anak dengan anak yang lain itu berbeda-beda. Makanya disinilah kenapa mereka itu butuh yang tadi highly personalized learning. Jadi pembelajaran yang benar-benar personal banget gitu. Karena setiap anak itu punya kelebihan, setiap anak itu punya kekurangan. Nah, kelebihan kekurangannya ini yang harus kita pelajari. Gitu ya, dari orang tua, dari setiap orang tua itu harus kita pelajari gitu, setiap anak itu kayak gimana. Begitu Ibu. Iya. Jazakallah terluhur pisan. Wah, iya Penjelasannya. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya tapi sudah 21.45. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti ya di sesi tanya jawab. Boleh di grup open house, boleh disampaikan ya pertanyaan-pertanyaannya atau boleh chat secara personal gitu ya, karena waktunya sudah 21.46. Mungkin kita akan akhiri dulu ya pertemuan untuk hari ini. Insya Allah nanti saya share lagi rekamannya. Ya, mungkin itu dulu kita akhiri kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa berbagi manfaat, bisa menjadi jalan gitu ya, menjadi jalan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi jalan bagi kita untuk semakin semangat mengkaji gitu ya tadi ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah gitu ya, untuk semakin memecut memecut diri, semakin memanfaatkan sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai orang tua, kita sudah diberikan amanah yang banyak ya sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk menjemput kemudahan tadi. Ya, itu saja kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Iya, ada Dede. Itu siapa itu? Dedenya Bu Ratna. Cantik banget. Siapa nih dedeknya? Amira.